ibadillahis sholihin. Di sini juga ada toilet. Ini bekas airnya di depan. Menurut arsip Belanda yang berjudul Pameran Sejarah Batavia, distrik Raja Mandala sudah ada semenjak tahun 1828. Area ini dulu merupakan area semak belukar yang tidak tersentuh masyarakat. Melalui resolusi pemerintah Hindia Belanda 27 Januari 1835 nomor 5, diutuslah seorang kapiten Chinese yang bernama Li Huangko untuk membuka lahan partikeler di wilayah Raja Mandala. Lahan ini nanti akan digunakan untuk menanam bibit teh. Bibit teh tersebut akan diperjualbelikan pada pengusaha atau pemerintah Belanda. Penanaman bibit teh di Raja Mandala seringkali menemui kendala, salah satunya banyaknya hama yang diakibatkan ulat bulu yang tidak terkendali. Bahkan pernah terjadi perseteruan antara Li Huangko dengan Departemen Pertanian di Cornelis, Batavia, diakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan bibit teh untuk wilayah Priangan, sehingga tahun 1844 lahan ini ditinggalkan begitu saja. Kemudian pada tahun 1845 pemerintah Belanda mengambil alih tanah ini dan ditanami beberapa percobaan tanaman seperti coklat, kopi, dan beberapa perkebunan teh. Menunjuk kepada iklim tropis di Indonesia, ternyata tanaman teh tidak tumbuh subur di bawah ketinggian 800 mdpl, sehingga lahan diperluas sampai ke lereng Gunung Burangrang. Kemudian klasifikasi perkebunan mulai dilakukan untuk lereng Gunung Burangrang. Ditanami teh, Raja Mandala coklat, sedangkan Panglejar dan Maswati tanaman kopi. Berjalannya waktu, perubahan komoditi dan kepemilikan lahan melalui diberikan kepada pihak swasta. Salah satu penanaman komoditi kala itu adalah tanaman karet untuk menghasilkan lateks. Puncaknya pada awal abad ke-20, perusahaan Raja Mandala memasuki era kejayaannya, sehingga pemerintahan Belanda membangun jalur kereta api Bogor-Padalarang harus melintasi Ondernaming Raja Mandala. Begitupun Purwakarta Padalarang, tujuannya untuk mempermudah pengangkutan komoditi dari Ondernaming Raja Mandala ke pelabuhan Batavia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. 9 April 2025. Sekarang gua berada di daerah Raja Mandala guys, di tempatnya Ondernaming Raja Mandala. Sekarang gua mau menelusuri tempat bekas pabrik pengolahan biji coklat guys, yang terletak di kampung ini atau di daerah ini. Yuk, daripada penasaran, kita saksikan terus videonya. Lanjutkan guys. Nah teman-teman, kali ini saya berada di sebuah pabrik yang sudah lama terbengkalai guys. Ini tepatnya di area perkebunan karet di Raja Mandala. Dan di sini ada mobil guys. Dan gerbangnya terkunci. Nah teman-teman, sekarang saya berada di gudang tempat penyimpanan pupuk guys ya. Dan ini posisinya gudang pupuk guys. Keadaannya sudah terbengkalai, tidak terawat. Dan di sini juga pintu gerbangnya digembok. Kita coba intip lewat sini guys, ada apa? Dan kondisinya kayak gini guys. Dan kita sebentar lagi kita menelusuri gudang coklat ini guys. Kita ke atas. Lanjut. Dulu
waktu penjajahan zaman Belanda guys, pemerintahan Belanda sempat membuat sebuah pabrik pengelolaan coklat di daerah sini guys, coklat dan karet. Dan di sini gudangnya tempat penurunan biji coklat yang diturunkan dari sebuah mobil atau truk yang naik ke sini guys. Nah, dulu truk-truk itu jalan lewat sini guys dan mundur ke sini, dan kemudian si biji coklat itu diturun-turunin ke sini. Nah, dan sekarang keadaannya sudah kayak gini. Kita lihat ke sebelah sini lagi guys. Dan tempat ini juga peninggalan zaman Belanda dulu guys. Dan ke bawahnya juga terdapat bekas mesin-mesin yang sudah lama tidak dipakai. Di sini di area Raja Mandala guys. Dan di sini juga guys terdapat rumah administratur ya, yang posisinya di sana guys. Kita nanti ke sana, kita coba kondisi rumahnya yang saat ini. Di sana juga ada tempat gudang karet. Kita lanjut ke bawah guys, kita lihat yang sebelah sananya, tempat pengolahan biji coklatnya. Curam guys. Nah, kita coba turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini posisinya. Dulu si biji coklat itu diturun-turunin dari atas ke sini, terus di bawahnya terdapat sebuah air guys, yang putih-putih ini langsung dicuci, langsung diproses di sebelah sana guys. Dan kita coba lihat tulis sebelah sini. Ntar kita maju ke sana guys. Lanjut. Nah, kita lanjut guys. Nah, ini posisinya dulu si coklat-coklat itu diturunin dari atas ke bawah sini guys. Dulu di sini banyak guys, kata warga yang kerja juga bukan sedikit, karena ini lumayan pabriknya agak gede guys. Tapi sekarang kondisinya udah kayak gini, udah sepi. Dan si biji coklat itu masuk turun-turun ke sini guys. Di sini dulunya air guys. Dan setelah itu sehabis di sini lalu diolah di sebelah sini. Di sini juga ada bekas bak air kayaknya guys. Lumayan dalam, sekitar ada 3 meteran lebih atau 4 meter guys. Nah, kita coba lihat ke sini. Di sini juga ada semacam bak air guys. Mesin-mesinnya juga masih ada, cerobong-cerobong asapnya. Dan sekarang ini terbengkalai guys. Sayang sekali. Mudah-mudahan kedepannya ini tempat bisa jadi cagar budaya guys, karena ini tempat sangat bersejarah karena peninggalan zaman kolonial dulu. Ish, ada kelelawar guys.
Nah, ini lokasi bangunannya guys. Nah, ini kondisi di dalamnya guys, di dalam pabriknya, tempat pengolahan coklatnya yang barusan tadi saya lihat dari belakang. Nah, begitulah guys kondisi pabrik coklat yang terdapat di Raja Mandala ini. Kondisinya sekarang udah kayak gini, sudah tidak dipakai lagi dan terbengkalai. Kalian bisa lihat kondisinya ya. Di sana yang tadi yang bekas pencucian biji kopinya. Kita lanjut guys, kita ke rumah administratur yang tadi. Biji coklat yang dihasilkan dari sini mempunyai kualitas yang baik. Biji coklat yang sudah digarang nanti akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi makanan siap saji atau serbuk coklat. Pabrik coklat yang bisa menampung produksi coklat kala itu yaitu pabrik Ceres yang berada di Garut sebelum berpindah ke Jalan Muhammad Toha Bandung. Sekarang tempat ini seolah bercerita tentang kejayaan masa lalu. Hanya saksi bisu saja yang bisa kita lihat, itu pun beberapa dekade ke depan. Saksi sejarah itu mulai berkurang. Saya harap tempat ini bisa dilestarikan kembali atau dijadikan sebuah museum.